Halo, perkenalkan namaku Tono. Kalian bebas memanggilku dengan sebutan Ton ataupun No. Aku ingin membagikan sebuah kisah mengerikan yang tidak pernah dilupakan selama hidupku. Sewaktu melakukan sebuah pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Sengaja aku tidak ingin menyebutkan nama gunungnya karena takutnya akan menimbulkan kisruh dan pengaruh tidak baik bagi orang-orang yang memang ranahnya ke arah sana. Oke, langsung saja. Suatu hari aku diajak oleh salah satu temanku yang bernama Mamat. Kebetulan mereka semua ini edik banget sama gunung. Enggak bapaknya, anak sulungnya, dan juga si adiknya Mamat serta cycle bapaknya. Semua suka gunung. Memang mereka semua ini seperti sudah menyukai alam sejak lama. Setelah waktu dan yang lainnya sudah ditentukan, aku pun segera menyiapkan diri sebelum tiba waktunya untuk memulai pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Untuk informasi saja, kami berangkat dengan anggota kurang lebih 7 orang. Di antaranya aku, Mamat, adiknya Mamat, bapaknya Mamat, dan 3 teman dari bapaknya Mamat. Karena aku ngekos di tempat bapaknya Mamat, jadi aku sendiri kenal dengan Mamat. Namun perkenalan kita tidak terlalu erat, hanya sebatas perkenalan karena berada di tempat kos saja. Singkat cerita, saat hari H tiba, kami memulai melakukan perjalanan yang dimulai dari Jakarta ke Jawa Timur. Dan yang paling parahnya, perjalanan kali ini benar-benar bikin aku kehilangan mood karena perjalanan ini emang bad trip abis. Belum lagi hujan deras mengguyur kami saat kami berangkat. Dan yang paling parah, kita sempat nyasar ke daerah antah berantah, bahkan sampai kejebak lumpur pas tengah malam. Setelah melewati perjalanan yang benar-benar menguras tenaga, kami pun beristirahat di sebuah danau. Tetapi dari sinilah kejadian yang mengerikan terjadi. Aku melihat dengan jelas adik dari Mamat ini diseret ke arah danau secara beramai-ramai. Aku yang melihat itu hanya terdiam sembari menatap wajah mereka yang kesetanan. Tidak lama kemudian, adiknya Mamat ini digebukin hingga tak bisa bergerak sama sekali. Aku hanya terdiam dengan tubuh yang sudah gemetar dan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati aku bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Karena ada sesuatu yang mengganjal, akhirnya aku pun langsung lari karena mereka semua menatapku dengan tatapan yang mengerikan. Pikir mereka korban selanjutnya adalah aku. Aku sengaja meninggalkan semua barang-barang yang ada dan terus berlari menjauh dari mereka hingga memasuki hutan-hutan. Aku tidak bisa menjelaskan secara rinci apa yang terjadi selanjutnya. Akan tetapi saat aku terbangun, aku sudah berada di sebuah gubuk yang entah siapa yang membuatnya, karena posisi gubuk itu sendiri berada di tengah hutan yang masih sangat-sangat liar. Aku pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar karena sudah gelap. Akan tetapi saat aku berada tepat di bawahnya, tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh tepat di keningku. Apa ini? Saat aku kembali melihat ke arah atas, ternyata yang digantung di pohon itu adalah orang-orang yang sudah mati. Aku langsung berteriak ketakutan. Aku langsung melarikan diri dari tempat itu agar bisa keluar dari tempat yang menurutku ini bukanlah rute pendakian yang biasa aku ketahui lewat cerita orang-orang. Ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. Saat aku mencoba untuk mencari jalan keluar, entah mengapa aku hanya memutari tempat itu secara berkali-kali. Aku ingat perkataan temanku yang pernah mendaki di sebuah gunung. Jika tidak bisa keluar dari sebuah hutan atau tempat yang sepertinya hanya memutari tempat yang sama, maka aku terkena oyot mimang.
Aku coba menenangkan diri dengan cara apapun, hingga akhirnya Tuhan menjawab semua doa-doaku. Aku menemukan kerlap-kerlip cahaya dari kejauhan. Aku segera berlari untuk menuju ke arah cahaya tersebut. Dan ketika aku tiba di sana, ternyata aku melihat ada beberapa orang yang memang mereka semua sedang mencariku, karena diketahui menghilang setelah beberapa hari. Akhirnya aku dibawa ke sebuah tempat yang memang tempat tersebut sudah ada Bapak Mamat dan yang lainnya. Saat pertama kali aku melihat mereka, aku langsung ketakutan. Aku kira aku akan menjadi incaran mereka, sewaktu bapaknya Mamat dan yang lainnya memperhatikanku. Namun aku sendiri tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Aku hanya melihat dengan pandanganku saat itu juga. Mereka semua seperti dalam keadaan orang yang linglung dan kehilangan kesadaran. Akan tetapi ada rasa yang kurang di sini. Pasalnya aku beberapa kali mengecek orang-orang yang melakukan pendakian bersamaku. Dan benar saja, Mamat masih belum ditemukan bersama dengan adiknya. Aku pun menanyakan hal ini kepada warga desa. Namun mereka semua tidak bisa menjawab pertanyaanku. Mereka hanya mengatakan jika pendakian yang aku lakukan bersama Mamat dan yang lainnya ini melewati jalur ilegal. Dan yang parahnya saat kita berada di danau tersebut, itu adalah danau keramat yang belum terjamah oleh manusia. Aku sendiri masih bertanya-tanya di mana keberadaan Mamat dan yang lainnya. Hingga akhirnya aku mendapatkan sebuah berita yang menyesakkan di dada. Ternyata adik dari Mamat dan juga Mamat sendiri, mereka berdua dijadikan tumbal oleh Bapak Mamat dan juga teman-temannya. Sungguh sangat mengerikan. Sekian teman-teman, yang belum subscribe tolong di subscribe dan tonton sampai selesai ya. Jangan lupa di like dan komen. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau, dan jangan lupa follow akun beliau juga ya.